kehendak yang keluar? Ayo. Firman, Ya udah, kehendak, kenapa terlontar abang instruksi. Aku mau Maria hamil, hamil. salah loh Bang. Abang baca apa reading komprehensifnya salah. Firman bisa itu kayak yang gitu? keluar, dengar dulu Bang. Firman itu keluar atas kehendak Dia yang mengutus sang firman ini. Firmanku itu yang keluar. Yang disebut firman yang keluar bukan kehendak. Justru firman itu keluar karena Iya kehendak. kan Bukan Tuhan kehendak dengarkan yang Mas, keluar. coba. Mazmur 339 itu. Korelasinya itu di situ. Dulu. Dia hanya Ini memberi dulu. perintah maka semuanya ada. Yang ini dulu, jangan ke Mazmur ini Iya, dulu. perintah Yang disebut- ketika perintah itu keluar dari mulut Tuhan, ketika perintah itu keluar, tidak ada yang bisa membatalkan. Semuanya Yang- jadi. Yang keluar itu bukan perintah, firman. Ini lihat ya, firmanku yang keluar kok jadi perintah. Iya, Loh, kok Tuhan dengarkan. Bagaimana mungkin? Saya kasih analogi. Kita ini punya bawahan. Ketika kita menghendaki sesuatu itu terjadi, kita tinggal mengucapkan, kerjakan ini. Saya mau 3 hari selesai. Itulah firman yang keluar dan itu akan terjadi. Kenapa? Yang Karena keluar kita itu berkuasa, kehendak kita kamu punya atau bawahan. perkataan kamu? Yang keluar itu perkataannya Abang Kehendak- atau kehendak Bapak? Keluar kan Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu yang keluar, yang disebut Kehendak firman itu tidak yang bisa keluar. Betul, makanya disebut firmanku Yes, yang keluar. instruksinya. Makanya- Instruksi yang keluar, instruksi yang keluar. Firman itu yang Firman, keluar, bukan perkataan. kehendak. Nah, itulah makanya. Perkataan yang Yesus keluar. ngomong, sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Firman itulah yang sorry kok salah. Firman itulah yang keluar atas kehendak Allah. Tuhan memberikan instruksi. Maria hamilah. Jadi Hamil. ke Maria hamil sih nanti dulu ke Maria hamil itu dulu. Itu Tentang firman aku datang dan keluar. Aku datang dan keluar dari Bapa. Betul. Keluar yang perkataan yang terlontar. Iya. Firman. Bukan ke manusianya atau yang keluar. Perkataan Bukan ke didengarkan manusianya. oleh Gabriel. Ini bagus Gabriel mendengarkan perkataan itu, dia sampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Hamil, lahir, tercipta manusia. Kemanusiaan keluar dan datang dari Bapa itu bukan kemanusiaannya, tetapi Dia sebagai Sang Firman. Makanya firman itu mengambil rupa manusia. Sebentar dulu Bang. Makanya kemanusiaan Yesus itu keluarnya dari rahim Maria. Keliru itu. Tapi firman Jadi firman sebagai itu firman, adalah itu instruksi ide Tuhan yang dilontarkan kemudian untuk mencapai tujuan, maka Tuhan menguraikan informasi itu kepada makhluknya. Aku ingin hari ini hujan deras. Keluar. Keinginan itu keluar kemudian. Itulah yang keinginan terjadi. keluar. Kok keinginan Bukan keluar? berarti alat yang melekat pada diri Tuhan itu yang terlontar keluar. Mulutnya yang melepaskan diri dari badannya sehingga menjadi manusia. Bukan gitu. Yang ada pada diri Tuhan. Dia lontarkan kepada ciptaannya sehingga Paksakan abang ini percaya apa yang saya omongkan, tapi saya saya hanya juga mengambil- tidak. Saya hanya mencoba untuk mengorek sedikit ini akal tentang kita utusan gitu. Bang. Iya baik. Ini tentang utusan, makna utusan. Ini kan Yesus kan, sebab Dialah yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong sebab aku keluar dan datang dari Allah? Yang diutus itu adalah firman, bukan kemanusiaannya. Justru karena firman itu diutus keluar dan melakukan kehendaknya, dia menjadi manusia, Abang. Nah, Bukan oleh karena itu bukan kemanusiaan Yesus yang diutus, bukan. firman yang keluar yang itu diutus. perkataan yang keluar. Iya, itulah yang diutus. Itu Ya, yang perkataan diutus. perkataan itu yang diutus disampaikan oleh Gabriel. Inilah Perkataan yang itu. diutus. Firmanku itu yang keluar dari mulutku. Lihat nih, ini kita biasa ini. Demikian Iya, firmanku. perkataannya keluar dari mulutnya disampaikan kemudian oleh Gabriel kepada Maria. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Gini ya teman-teman. Gitu loh. Sebentar, Bang. Karena dia Gini, berasal dari firman. Gini loh teman-teman, sebentar. Teman-teman Muslim. Saya ini bukan orang yang menyangkal bahwa Yesus itu diutus. Ya, jadi kamu itu nggak usah teriak-teriak
kencang-kencang di kuping saya kalau Yesus itu utusan, adek. Memang utusan. Kecuali saya tuh menyangkal Yesus bukan utusan. Kalian boleh teriak gitu. Nah, tapi yang mesti dijelaskan utusan yang seperti apa itu perlu dijelaskan. Utusan yang lahir tanpa ayah. Utusan, dengar, yang keluar, diutus keluar dan melakukan kehendaknya yang, lihat ini. Makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah. Lah yang keluar, yang diutus, bukan kemanusiaannya. Beda dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu mesti jadi manusia dulu baru diutus. Yesus itu justru jadi sang firman, itulah diutus, makanya jadi manusia. Itu saya nggak minta kalian berpercaya omongan saya kok. Sama Alkitab enggak. Saya hanya menjelaskan Alkitab ini sendiri. Itu. Gitu, Bang. Jadi jangan orang Islam, oh Adrian, Yesus utusan. Lu memang iya. Iya, dia itu utusan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika Tuhan berfirman, firmannya yang ujuk-ujuk sifatnya yang adalah kalamnya itu yang terlontar, bukan. Tetapi kehendaknya, aku layaknya saya nih. Saya mengatakan, aku pingin beli motor, kan gitu. Aku pingin beli motor. Bukan berarti motor itu adalah aku, tetapi kemudian dari perintah keluar dari mulut saya ini, bawahanku kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadirkan motor itu. Ya. Maka motor itu mengatakan, aku ada karena kehendak daripada Bang Suma. Makanya gini, Bang, gue kembali lagi ya, gue hanya mengabarkan apa yang gue imanin. Enggak bilang iman kalian salah nih. Dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, ini dibedakan nih. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya, nggak disebut nabi. Yesus tuh nabi betul, cuman yang disebut diutus itu adalah anaknya. Karena zaman dahulu yang diutus nabi, tapi zaman sekarang itu anaknya yang diutus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia, bukan oleh nabi. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana ada nabi menjadikan alam semesta? Tentu sebagai dia adalah sang firman, itulah yang diutus. Gitu loh. Saya hanya menerangkan. Itulah yang nggak dipahami saudara Juma ini, teman-teman. Sampai situ yang nggak dipahami sayangnya. Iya gitu loh. Gue nggak maksa loh, Bang, tentang apa. Nggak ada gue ngomong Quran sama sekali nih. Jadi tapi kalau kalian mau ngotot, nggak bisa. Ini kan kitab saya. Ini kan kitab saya. Tentu saya dong yang punya kompetensi untuk menjelaskan. Bukan kalian. Ngotot terus ya nggak bisa. Berbeda dengan saya nggak punya Quran. Kalianlah yang menjelaskan itu. Saya mendengar. Iya, poinnya kalau ngotot terus ya nggak usah nanya, gitu aja. Jadi menurut saudara Yesus itu sang firman. Bukan menurut saya, bukan terus menurut kenapa saya. dia tidak maha berkehendak? Bukan saya, loh. Kehendak itu, Bang, itu kan sudah dijelaskan tadi, Pak. Loh, yang namanya firman itu yang berkehendak, yang memiliki firman itulah yang kemudian maha berkehendak. Yang maha berkehendak itu, yang maha berkehendak itu mengadakan sesuatu dengan berfirman. Ya memang begitu, benar. Lah memang begitu. Berarti Yesus itu hanya perkataan Sudah gitu loh. dijelaskan. Nah, dia bukan sang pemilik perkataan. Dia bukan Tadi sang sudah dijelaskan. Cuman saya menjelaskan ini di saya. Firman Bagaimana itu mungkin? justru Coba Anda lihat di dalam Markus 11. Apa ketidakberdayaan Yesus di sana? Apa yang dia tidak tahu kapan buah ara. Berarti Firman dia bukan itu sang bukan firman. Enggak. Firman itu bukan kehendak sendiri keluar. Dia firman ini keluar, firman itu keluar itu atas kehendak yang Allah itu. Nah, itu sekarang begini, firman itu perkataan, bukan firman maha itu. berkehendak. Bukan firman maha berkehendak. Firman yang itu perkataan. adalah Tuhan itu. Nah, yang berkehendak adalah Tuhan. Yesus itu bukan yang maha berkehendak, berarti dia bukan Tuhan. Yesus dia adalah makhluk yang berasal dari firman. Kan begitu. Dengar. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, perkataan yang menjadi manusia, betul. Karena sang kalam menginginkan Maria hamil melahirkan seorang anak. Betul. Nah. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yes, perkataan Tuhan yang tadinya perkataan Suma yang tadinya mengatakan masak nasi,
tolong masak nasi. Maka apa yang terjadi? Nasi itu ada, dimasak oleh bini saya. Nah, nasi itu berasal dari perkataan saya. Masak nasi Saya lagi, masak air biar mateng. Ya, masak air, masak air. Kan gitu. Jadi Yesus itu berasal dari firman, yes, betul. Tapi dia bukan firman. Loh, kok bukan? Yesus itu bukan berasal dari firman. Yesus itu adalah firman, Bang. Gini loh. Yang walaupun dalam Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah perkataan gitu. Iya, bukan berasal dari nggak perkataan. bisa. Dia itu adalah firman itu sendiri. Wahyu 1 ayat Bagaimana 8. Gimana sih, Bang? Aduh, firman itu apa sih? Firman itu apa? Perkataan kan? Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu manusia. Yang dikatakan perkataan itu adalah katakan kepada Maria ingin dia hamil dan Definisi melahirkan. firman itu adalah kejeniusan, kepintaran, hikmat dan Nah, daya apa Allah ke- itu. Sehingga ketika dia menjadi manusia, apa yang kita lihat? Dia tidak tahu kapan buah ara. Ini yang disifati oleh firman. Tidak, firman itu Mazmur 3:39. Firman itu melaksanakan melakukan apa yang diperintahkan. Oh tidak, yang mau Tertulis terjadi begitu. itu diinstruksikan. Misalnya Tuhan menginginkan dunia ini terbelah dua, maka Kan terlontarlah tertulis firman. gitu, dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh bumi. Bapa. Tuhan mengatakan, wahai bumi, terbelahlah menjadi dua. Maka firman yang keluar ini melaksanakan tugasnya, kemudian benar-benar bumi terbelah dua. Kalau batal perkataan Tuhan, itu bukan Tuhan. Bukan Jadi berarti Tuhannya masak yang air lagi kemudian- kan nih? Masak air biar matang lagi kan Bukan nih? berarti Tuhannya yang kemudian yang turun menjadi bumi terbelah dua, tidak. Gitu, ya. Jadi kan sudah jelas Pak, ya firman itu berasal dari Bapa. Iya, firman berasal dari Bapa, memang betul. Iya. Nah, tetapi sudah, apakah selesai. Sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Firmannya, Dari Bapa atau bukan? firmannya. Pak, berarti kedudukan daripada Yesus dengan alam semesta ini sama-sama berasal. Mana dijadikan nggak gini, Bang? Kami tidak pernah memisahkan antara Tuhan kami dengan firman-Nya. Itu tuh Oh, itu iya, betul kan? betul. Antara firman dengan Tuhan tidak pernah terpisah. Jadi jangan bilang Betul siapa itu. adik yang menciptakan bumi ini, Tuhan atau firman Tuhan? Lu Tapi nggak bisa Yesus itu ini satu. bukan firman. Sama seperti abang Yesus kalau ini nyanyi. bukan firman. Abang kalau nyanyi, yang nyanyi itu Zuma atau suara Zuma? Kan sama, ini sama gue, itu gue itu. Enggak. Sama, Ya, Bang. yang bernyanyi saya. Setelah saya bernyanyi Nyanyi. dengan terlontarlah suara yang keluar dari mulut saya. Saya. Apa Tapi yang nyanyi keluar siapa? dari mulut saya itu bukan saya. Jadi yang nyanyi itu abang atau suara abang? Abang Zuma yang Abang, nyanyi. Iya udah. Nyanyi. Abang Iya, sudah selesai. Suara abang. Nah, itu sekarang abang apakah sendiri. suara saya itu adalah saya? Gitu. Apakah suara saya itu adalah saya? Penyanyi. Suara Bang Zuma kan enggak, penyanyi tetap disebut Bang Zuma. Betul. Yes, betul sekali. Makanya dikatakan bahwa alam semesta ini adalah milik kepunyaan Allah. Betul. Suara itu adalah milik kepunyaan Bang Zuma. Tapi suara itu bukan Bang Zuma. Suara itu adalah mampu bersuara. Itulah Kemampuan yang ada pada diri dijelas. saya mengakibatkan lahirnya suara. Suara itu bukan Bang Zuma, tetapi sesuatu pribadi baru yang terlontar dari sifat yang dimiliki Bang Zuma, yaitu mampu bersuara. Clear kita di situ. Itulah yang dijelaskan oleh iman kekristenan dengan gamblang dan tegas. Bahwa iman kekristenan yang bisa menjelaskan itu. Ya firman sama Allah bisa Gini, dibedakan gini. kok. Mana firman, mana Allah. Tapi itu nggak bisa dipisahkan, Bang. Cuman Kristen yang mengenal itu. Jadi kalau di Islam itu gini, di Islam itu ibaratkan Allah memiliki sifat. Sifat salah satu yang dimiliki oleh kalam ini adalah kemampuan berkata-kata. Ya. Jadi ketika kemudian Allah mampu berkata-kata, kata kemudian terlontar dari mulutnya itu bukan dirinya
tapi adalah hasil dari pabrik yang ada pada dirinya, disebut kalam. Sama, saya analogikan kepada Bang Suma. Bang Suma punya sifat. Bang Suma dan sifatnya tidak bisa dipisah. Ketika salah satu sifatnya Bang Suma adalah mampu berkata, maka sifat mampu berkata Bang Suma itu tidak bisa terlepas dari dirinya. Tapi sifat berkata, mampu berkata-kata. Dari sifat berkata-kata inilah kemudian menghasilkan perkataan demi perkataan, dan perkataan demi perkataan yang terlontar dari individu baru. Oke, saya paham Bang. Saya mencoba memahami apa maksud Abang. Tapi saya nggak masuk di logika saya nih. Coba dulu bantu saya. Bagaimana Abang bisa menyebut berkata-kata itu adalah sifat? Nggak, kalau saya tahu itu kemampuan, maha pengasih. kemampuan, itu ability namanya, bukan adjektif. Kemampuan, itu ability, kemampuan berkata-kata. Itu bukan sifat. Kemampuan berkata-kata. Itulah disebut ability. Kemampuan berbeda dengan kemampuan. Sifat. Iya, itu bukan sifat. Kemampuan ya kemampuan, sifat ya sifat. Sifat itu maha pengasih, maha penyayang, itu sifat. Bukan sifatnya. Bukan sifat Adirian main biliar. Kemampuan berkata-kata, itu adalah sifat. Sifat kemahakuasaan untuk berkata. Tidak disifati oleh batu, tidak disifati yang lain. Itu bukan sifat. Nah, kemampuan itu bukan sifat, Bang. Itu menurut logika ya. Menurut logika yang normal. Oke. Menurut saya gunakan itu agar bisa dipahami saja. Jadi kemampuan yang melekat pada diri Bang Suma, yaitu kemampuan untuk berkata-kata, kemudian yang melekat pada diri Bang Suma. Kemampuan berkata-kata itu tidak bisa kemudian menjadi individu baru. Tidak bisa keluar dari Bang Suma. Sifatnya tetap Abang melekat itu pada Bang Suma. Baik, sifatnya Abang itu cakap dalam berkata-kata, itu cakap sifat. Tapi kalau kemampuannya kemampuan, sifatnya sifat. Nah itu iya, sama seperti Yesaya 55 nomor 11 itu. Tuhan memiliki sifat. Nah, kalau dikatakan bahwa kemampuan berkata-kata itu melepas dari Tuhan, itu apa namanya? Tuhannya dipenggal berarti. Sementara itu tidak disifati. Tuhan itu tidak mensifati seperti itu. Makanya ketika Yesus dikatakan dia berasal dari firman, itu tidak salah. Nggak salah. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah kalam, adalah Allah itu sendiri, itu baru keliru. Contoh misalnya dia datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah firman-firman jadi manusia. Ya, kita juga datang dan keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Sama ketika saya analogikan, Allah, Tuhan itu ibaratnya gini ya. Ini contoh. Allah itu ibaratkan seperti kendaraan, misalnya taruhlah motor. Kemudian sifat berkata-katanya itu adalah knalpot. Dari knalpot ini keluar suara, instruksi, memerintah, keluarlah suara dari knalpot. Ketika keluar suara dari knalpot, melahirkan asap. Di mana Yesus di situ? Asap. Maka asap ini berasal dari masa knalpot sifat. Gimana sih Bang? Sifat knalpot. Enggak, ini analogi. Ini analogi. Maka asap ini berasal dari knalpot. Pada mulanya dari analogi Bapak. Analogi Bang Suma makin kacau kalau kayak begitu. Coba ketik pernyataan Yesus apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Coba. Benar. Berarti dia bukan. Berarti bukan dia ini Bapa. Bukanlah Allah. Dia bukan Bapa. Dia itu adalah sang firman itu. Oh, bukan. Dia itu adalah sang firman itu, di mana Bapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, firman-Nya ini yang diutus. Salah. Kalam tidak bisa terpisah, mulut tidak bisa terpisah dengan manusia. Kalau oneness belepotan pasti ngomong sama Bang Juma nih Pak. Analoginya adalah mulut tidak mungkin berpisah dari manusia untuk menjadi individu baru. Ya. Jadi yang saudara-saudara saya, Anda katakan Yesus itu adalah mulut Tuhan, segala sesuatu yang jadi oleh karena dia. Salah. Yesus itu bagian daripada sesuatu yang diadakan dari mulut Tuhan. Jadi bukan mulut Tuhan yang terlontar. Bukan mulut Tuhan yang terlontar. Saya tanggapi dikit kata-kata Suma, bisa nggak? Iya, silakan. Iya, jadi asal jangan kesurupan aja. Walah, kau
baik kok. negative thinking. itu Jangan kan. itu, Enggak, jangan lanjut, Bang. begitu. Nasihat Sudah, baik kamu kok langsung bilang kesurupan ditanggapi. ke saya. Ya kan kamu selalu Udah, kayak diam gitu. aja. Mana-mana Jangan, Ya kesurupan. tenang aja, kau jangan Oke, bilang begitu. lanjut Bang Negative Coba thinking banget Wira. kau Ah, itu ya. Lanjut, Oke, ya. kesurupannya lebih Ya, duluan. jadi kau bilang itu kan Bercanda itu, Yesus Bang itu Bima, bukan bercanda. Allah. Firman itu bukan Allah. Kalau di Alkitab sudah sangat jelas firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, terus saya tanggapi dulu ya. Jadi apa yang kamu katakan salah. Itu aja. Jangan kau bilang kita yang salah. Itu yang kedua. Terus tadi kamu salah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, di dalam original teks itu mengungkapkan, ya, mengungkapkan. Jadi original teks itu mengungkapkan ya. Nah, apa yang diungkapkan Menceritakan, atau dinyatakan? mengungkapkan. Iya, sudah saya posting tuh di bawah ya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah? Itu satu, ada 3 penyataannya, tapi itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Jadi eksistensi Allah adalah roh. Jelas, Yesus, ya. Ya Yesus. sebentar dulu. Potonglah. Ya. Jadi Allah itu roh. Nah, kalau eksistensi Allah itu roh, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau firman adalah Allah, berarti Allah itu adalah roh. Firman juga adalah roh. Nah, sebentar. Yesus itu inkarnasi. Oke? Inkarnasi. Allah berinkarnasi, nuzul menjadi daging. Oke? Siapa dia? Firmannya yang Anda bahas dengan Bro Ade itu. Firmannya yang Terus kenapa dia tidak berkehendak? Sebentar. Firmannya yang berinkarnasi menjadi daging. Jadi daging ini dari mana? Jelas Mulut. dari surga. Makanya Tuhan Yesus bilang dia dari atas. Kamu dari bawah. Jelas ya. Itu yang pertama. Allah itu sendiri sesuai dengan Masa mulut Tuhan berinkarnasi firman jadi itu manusia? adalah Allah. Sebentar dulu. Kau itu salah makanya. Kita luruskan kau itu, ya. Jadi pernyataan-pernyataan Anda itu dari pertama itu salah. Kalau Anda sengaja berarti Anda menyerongkan firman itu. Karena firman itu berbunyi jelas seperti itu. Oke, itu tanggapan saya dulu. Sementara Iya, saya tanggapi. Kalau Anda mengatakan berinkarnasi, berarti mulut Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia, gitu maksudnya? Saya jawab ya. Ya. Inkarnasi, jelas ya, inkarnasi dengan penciptaan. Inkarnasi itu jelas di dalam pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria. Itu implementasinya. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Ya, roh Allah yang maha kuasa itu akan menaungi engkau. Dan anak yang engkau lahirkan akan disebut, artinya hati-hati loh, ada kudus, ada anak Allah. Ya. Jadi kalau kudus itu pasti apa? Kudus artinya dipisahkan ya. Jangan salah lagi ya. Enggak, Berarti apakah dia mulut terkontaminasi. Ya, sebentar, Tuhan sebentar yang bro, berinkarnasi menjadi manusia? Ya, sebentar bro. Sebentar. Jadi inkarnasi ini sudah jelas diberi pertanda bahwa anak itu akan melahirkan. Berarti ya firman ini itu harus melalui inkarnasinya, harus melalui proses kelahiran manusia. Manusia biasa. Dia ya 9 bulan 10 hari. Makanya pada waktu dia lahir dia disebut anak manusia, punya silsilah. Nah, supaya apa? Dia lahir melalui proses kelahiran manusia. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa? Untuk pencurahan di Bukit Golgota. Menanggung manusia, ya kan? Untuk Dewa Molok. Lari ke sana nanti kita. Ya, sebentar dulu. Lari Supaya kau ke tahu Dewa Molok inkarnasi nanti. itu. Enggak, Nah, orang jadi bahas firman ini. sebentar dulu. Gimana sih katanya ini? Udah dengar. Ya, jadi pada waktu dia berinkarnasi. Jadi knalpot berubah jadi asap gitu. Sebentar, makanya ini kan begini loh. Inkarnasi itu ada dua Kan sumber step. suara ini, sumber suara Sebentar dulu, kamu jangan ngomong nih. dulu. Kau jangan ngomong dulu. Kita jelasin dulu. Kau kan tanya Alkitab di sini, bukan Al-Qur'an. Inkarnasi itu ajaran Hindu. Kita jelasin. Ya.
Jadi begini. Iya, berarti knalpot jadi inkarnasi begini, menjadi asap. sebentar dulu. Pada saat dia itu firman itu menjadi daging, dia melalui proses kelahiran Firman menjadi manusia. daging. Oke, seperti Berarti biasa. knalpot jadi siapa asap. dia sebenarnya? Kalau kita lihat proses inkarnasi itu, siapa menjadi siapa? Sangat jelas kan? Yotevave menjadi Yesus. Ya kan? Wih, Apa menjadi mantap. apa? Sebentar dulu. Apa Ini menjadi ajaran dari mana apa? lagi nih? Lah kau ini mau diajarin, emangnya kau lebih tahu? Knalpot jadi Ya, asap gitu sebentar dulu, maksudnya. makanya Baca kau itu Yesaya tenang 55 dulu. nomor 11 Saya jangan belum masuk asumsi ke Anda. knalpot itu yang kamu bawa pakai pikiranmu. Ya jadi apa menjadi apa? Apa ini yang sering diperdebatkan? Yang imaterial, yang Mazmur 33 nomor 9 coba yang Anda baca. yang firman itu Panjang adalah lebar roh. Dia menjadi daging, menjadi apa Mau namanya berkhotbah, benda, tapi kapasitas menjadi daging. ilmu nggak Nah, ada. daging Susah ini. ini dari mana? Berarti daging ini jelas dari firman. Nah, Berarti berarti firman knalpot ini jadi yang menjadi asap. daging. Berarti dia itu memang adalah Allah itu sendiri, firman itu sendiri. Berarti Oke? berarti Sangat knalpot jadi jelas. asap. Sebentar, Gitu. sebentar. Nah, sebentar. Sebentar, Kenapa dia sebentar. bisa berinkarnasi? Itu ada dalam ya Filipi 2 ayat 6 7 8. Ya kan? Walaupun dalam rupa Allah, ini saya mau beritahu, ya dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Kalau tidak itu dilakukan, Bahaya Tuhan sebentar mengosongkan dulu. Gini, kau itu kalau kebenaran mau dijelaskan, kamu apa? Ganggu Mana ada terus. kebenaran Tuhan Ya, mengosongkan kamu diri diam dulu. apa-apaan? Yang kamu ngomong itu sesat, salah semua. Saya jelas. Yang makanya tercatat kita jelasin. Ya, jelas kok. Jadi begini, kau diam dulu kalau gitu. Jangan ngomong, ya. Jadi pada waktu kalau dia tidak mengosongkan dan merendahkan diri, dia nggak bisa ditampung oleh dunia ini sekalipun. Ngeri kali Dia juga lah ajaran apalagi kamu mau ini. ditampung oleh rahim Maria, nggak bisa. Dia harus Kejam kali merendahkan lah diri kalian. supaya dia bisa menjadi manusia. Yes, katakan dua Sebentar kali lebih dulu, jahat. itu proses inkarnasinya. Nah, itu Knalpot jadi rahasia proses inkarnasi itu jelas dikonfirmasi di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Rahasia ibadah kekristenan itu inkarnasi. Jelaskan Yang jelas knalpot ya. jadi asap. Coba jelaskan. Knalpot Jadi jadi atas asap. itu coba. kan pikiran sesatmu itu. Loh, Saya pakai loh, itu. katanya Yang sang penting firman jadi firman Analoginya Tuhan. beda, Bang Suma. Dan kita Bung, paham. kata Oke, silakan. dengarkan. Sumber suara itu adalah knalpot. Bagaimana ceritanya sumber suara ini menjadi asap? Coba. Bagaimana ceritanya? Itu Ini yang kamu berdasarkan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Coba. Itu ya katanya saya mau tanggapi. Kau diam dulu. Ya, coba knalpot jadi asap gimana ceritanya? Yang kamu contohkan itu jelas bukan proses inkarnasi. Lah, Bukan. loh, Yang Bapak saya itu jelaskan itu proses tadi inkarnasi. dengarkan. Nah, Anda inkarnasi mengatakan, itulah. Anda mengatakan Sebentar dulu, Bapak bersama kamu bilang pada mau mulanya kamu adalah firman. dijelasin. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Ampun, Allah. orang ini. Pada mulanya motor bersama-sama dengan knalpot. Oke? Ih. Knalpot itu bersama. Yang kau bawa itu tidak cocok. Jadi kalau saya mau tegaskan bahwa yang Ini kamu bawa tidak cocok. itu Bagaimana keliru, Tuhan cocok. menjadi manusia, Tidak pas. Bung? Tidak pas. Tidak pas. Bang, Knalpot sangat salah. menjadi asap itu tidak Sudah cocok. Firman tercatat, Tuhan menjadi Bang manusia. Suma, Kehendak tercatat Tuhan. firman menjadi Kehendak manusia. Tuhan. Kehendak Tuhan kamu itu. ngomong Yes, semua. Ilustrasimu dengarkan. salah, analogi Yang juga benar salah. itu dulu, adalah satu-satu. asap. Aduh, Silakan, satu-satu kawan-kawan yang dulu. lain. Satu-satu dulu, Bang. Coba. Gantian. Siapa dulu? Triwira. Pak Triwira selesaiin dulu, baru Bang Cuma gitu loh. Enak didengar. Aku juga Jadi dia enak sudah dengar. selesai. Jadi gini. Jadi asap itu berasal daripada knalpot. Yesus berasal daripada Bapa. Tidak knalpot berubah menjadi asap, bukan Bapa berubah menjadi Yesus. Itu yang perlu saudara harus pahami. Suara yang keluar dari knalpot itu melahirkan asap. Firman yang keluar daripada Allah itu melahirkan Yesus. Itu baru benar analoginya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi Silakan. Bang Suman. Jadi yang Anda contohkan itu sekali lagi saya bilang itu bukan proses inkarnasi. Sayang Anda secara itu adalah proses inkarnasi. Bahwa dia adalah firman itu yang menjadi daging.
Dan itu dikonfirmasi di banyak ayat firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi itu. Seperti yang saya mengenai eksistensinya terus. Banyak ayatnya. Tapi saya baru kasih satu ayat penyataannya. Jadi itu yang kamu contohkan. Itu jelas bukan proses inkarnasi. Kalau inkarnasi jelas. Ya kan dia dari firman menjadi daging. Dan melalui proses. Dia melalui apa medianya. Proses kelahiran. Ya kan dia masuk di dalam rahim ini. Rahim inilah bulan 10 hari. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci kan? itu terbentuk. Untuk apa darah suci itu? Yang ada nyawa itu. Nyawa ganti nyawa. Untuk dicur di bukit Golgobus manusia. Jelas. Ini jelas. Ini yang paling Larinya penting kalau kau gitu, sudah boleh tahu. Ya, Triwira, supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah yang inkarnasi itu. Jelas Anda ya? memaksakan knalpot jadi Ya, asap. Anda memaksakan. Kau yang salah, kau paksakan mau pingin jadi benar. Ya nggak bisa lah. Yesus Oke? mengakui aku datang bukan atas kehendakku Silakan, sendiri. yang teman-teman lain juga silakan. Jadi, benar. Nggak ada yang itu loh. Silakan Bang Ade. Aku datang, Bang, seperti yang tadi sudah saya jelasin. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Dia itu mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Betul, memang firman itu datang ke dunia atas kehendak apa? Tuhan mau jadi manusia. Bukan gini, Bang. Kita berbicara tentang ilahi, tapi kita analoginya knalpot. Ya nggak nyambung. Lah, kan Kalau ada knalpot asap, ilustrasinya asap kan ya jelas asap. tuh. Demikianlah Ilustrasi nggak firman-Ku bisa. yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kan gitu. Betul, yang disuruh itu siapa? Yang disuruh sih adalah Dengarkan. Yang disuruh ini adalah makhluknya. Sekarang ketika dia menginstruksikan menjadi bumi, siapa yang diinstruksikan di sana? Bentar dulu. Alam Bumi semesta itu ini bukan kan? yang diinstruksikan. Loh. Instruksikan itu ya. Jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan. Baik. Maka yang diperintahkan Nah, siapa? firmannya yang menjadikan ya, yang diberikan firmannya yang melaksanakan. Iya. Kan perintah yang melaksanakan kemudian. Nah, apakah kemudian firman ini yang keluar dari dirinya ini melepaskan sifatnya? Keluar tidak kan? Gini. Kan pelan-pelan ya. Ini ya. Ini kita baca murni aja kita baca. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku. Ia di sini si firman balik dengan sia-sia, betul toh? Tetapi ia firman ini akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berarti yang kehendak itu yang keluar siapa? Yang ku kehendak ini kehendak kepada siapa? Kepada firman kan? Firman itulah yang keluar, bukan ciptaan. Firman itu bagi kami bukan ciptaan, Bang. Makanya di Yohanes 8 ayat 42, sebentar dulu, Bang. Maaf, Bang. Iya, silakan. Yohanes 8 ayat 42 ini teman-teman, gue juga ngomong buat teman-teman Kristen kok. Bukan cuma buat lo, Bang. Nih, makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah, dan aku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini yang dimaksud dengan firman. Firman inilah yang diutus kehendaknya. Ku kehendaki, Dialah yang keluar. Oke. Jadi saya tanpa menafsirkan. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Perkataan aku tidak akan kembali. Sekarang saya mengeluarkan perkataan, perintah. Maka perintah saya ini karena saya berkuasa, maka ditunaikan oleh yang mendengarkan. Kan begitu? Terkait dengan Yesus, berasal dari firman Tuhan. Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Semua jadi.
Nah, apakah kemudian yang terlontar dari perkataan Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri? Kan tidak. Tapi makhluk yang kemudian terjadi disebabkan karena Tuhan yang menghendaki. Perkataan, aku mau kau hamil, tidak akan kembali perkataan itu sebelum terlaksana apa hamil Maria. Dan itu kita lihat, kenyataannya memang begitu kok. Yesus lahir kemudian. Betul. Nah, Betul. terus Ya. kenapa dia Terus jadi Bapa itu sendiri, jadi Tuhan itu sendiri? Loh, karena firman Ya. itu adalah Allah itu sendiri. Oh, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa, Bang? Kenapa coba? Bagaimana mungkin Kalau- Tuhan keluar dari mulut Tuhan? Demikianlah firmanku. Demikianlah aku yang keluar dari mulutku. Aku Salah, tidak akan Bang. kembali, tapi aku akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan Masa akan Tuhan berhasil dalam keluar apa dari yang- Tuhan? Masa Tuhan keluar dari Tuhan? Itu kan bukan bahasa. Itu firman yang keluar. Berarti oke deh. Kan di situ dikatakan kata P di situ kan bibir, mulut. Berarti kalau demikian mulut Tuhan yang menjadi manusia. Bagaimana Bukan. ceritanya tuh? Kok mulut yang Tuhan jadi manusia? Firman yang menjadi Kan manusia. sumber. Wah, berarti Yang perkataan. si ia ini yaitu adalah firman. Kan di Si sini ia ada ini tiga akan komponen. melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kan di sini ada Itu tiga. adalah dia yang keluar. Di sini ada Gitu. tiga nih. Yang satu adalah Tuhan, kemudian mulut, Firman. kemudian perkataan. Kan gitu. Dulu, kok Betul Tuhan ya? sama mulut? Enggak dong. Mulutku itu ya dibilang ya Tuhan lah. Iya Kok tuh. jadi ada Enggak. Kok mulut sama Tuhan dibedain? Mulut ini sifat. Mulut ini kok sifat. sifat. Ini Sifat sih Bang Enggak, mulut. maksudnya Jangan, analogi. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tuhan Mulut itu kan sifat. maha berkata-kata. Tuhan itu maha berkata-kata kan? Dia masih sifat berkata-kata. Mau Anda Berkata-kata itu menarasikan kalimat kerja. Loh, berkata-kata itu kata kerja bukan kata sifat. Iya, tapi kemampuan yang melekat pada diri Tuhan itu adalah kemampuan yang ada dari sejak Tuhan itu tidak bermula, Itu tidak yang gua- berakhir. Mazmur 33 coba Anda baca 3. Mazmur 3:36. 3 nomor 9 dulu. 9, nomor 9. Oke, 9. baik. Sebab Mazmur dia 33. berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Betul. Amin. Nah, siapa yang memberi perintah di sini? Siapa yang memberi perintah? Ya Allah. Allah. Nah, firman Ya, kedudukannya apa? Sebagai firman. Firman kedudukannya pernyataan diri dia loh. Nah, pernyataan berarti Iya. perintah, perkataan Kok berarti perintah? kan? Maka Kok perintah? semua Firman itu bukan perintah, Bang. Firman itu bukan perintah. firman itu kekuasaan firman dia. itu perkataan. Loh, Firman itu definisi. perkataan. Itu definisi. Loh. Kategorinya itu Ya, kekuasaan. firman itu yang keluar itu yang menjadikan matahari, bulan, bintang gitu loh, Bang. Nah, itu. Firman yang keluar Maka- itu yang melaksanakan jadikan bulan, bintang. Nah, firman itu Oke. Nah, yang itu. menjadikan bulan, bintang. Oke, Nah, firman oke. itu yang menjadi manusia. Perkataan itu. Bagaimana? Berarti sumber dari instruksi yang menjadi manusia gitu. Berarti Tuhan ketika mengatakan jadilah nasi, maka Tuhan kemudian menjadi nasi gitu maksudnya. Jadilah ayam, Tuhan menjadi ayam. Tidak. Pada Wah, itu udah hasilnya. Itu udah hasilnya, Bang. Jadi nasi kayak jadi bumi. Yesus adalah hasil. Itu Yesus adalah itu hasil. Yesus adalah hasil. bukan dari- hasil. Bukan. Bukan hasil. Nah, Dia bukan disitulah hasil. kalian terjebaknya. Karena Tuh, kenapa? Anda membedakan antara ciptaan lain dengan Yesus yang nyata-nyata adalah ciptaan. Coba kita kembali ke Mazmur 33 ayat 9. Baik, nih. Makanya jangan. Oke, silakan. Nih, gua udah bilang. Sebab dia berfirman, Sebab maka dia semuanya berfirman. jadi. Betul. Aha. Nah, Dia memberi perintah, maka dia semuanya memberi ada. perintah. Betul. Terus Nah, Yesus di sini sebagai apa? firman. Iya. Mana ada Yesus di sini sebagai firman? Yesus itu nanti setelah menjadi daging, instruksi dari Tuhan, maka dia memberi perintah kepada Maria, hamil Maria. Oh, itu. Terjadi. Bang, firman menjadi Gitu. manusia. Firmannya yang menjadi manusia, Bang. Gini nih. Nah, sekarang gini. Ini kitab Sebab saya nih, dia Bang. Ini berfirman kitab maka saya. semuanya jadi. Hmm. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika kemudian dia memberi perintah kepada Maria agar Maria hamil, apa yang terjadi? Hamil. Nah,
Apa yang terjadi? Tuhan kemudian masuk ke rahimnya Maria gitu. Iya, Bukan ngomong iya, Tuhan firman-Nya Yesus nama jadi manusia. Iya atau bukan? Firman, Allah. firman. Firman-Nya. Saudara-saudara lanjutkan bahas. Saya pamit asar di sini ya. Oh, Nanti ya, kita Bang. dialog lagi ntar malam. Malam lah Bang ya, lanjutin Bang. Oke ya, Dea. Ya. Oke Bang, siap Bang. Oke, sip. Oke, Bang. Oke. Thank you, jaga Oke, kesehatan. makasih. Kamu harus Bang. sehat Jaga terus. kesehatan lo Bang. Iya Bang. Oke, thank you. Baik. Saya pamit ya. Bang Kendi, thank you ya. Oke. Oke. Makasih. Oke. Makasih. Oke ya. Selamat sore saudara-saudaraku. Baik. Selamat sore. Saya pamit. Sore. Isi musik. Hah? Siapa lagi nih kita? Loh, Bang Juma kemana? Aku urusan habis dari kamar mandi aku. Lagi izin sholat dia. Sholat. Oh, izin Sholat. sholat. Sholat dan lain-lain. Eh, Ayo. 400. Benir. Halo Halo. Assalamualaikum. Halo, Bang Munir. kalian semua. Kenapa? Ya. Shalom Islam untuk kalian semua. Keren ya. Itu ucapan Yesus keren banget itu. Aku turun dulu ya. Yan, aku boleh Oke, nanya nggak oke, yang bro. terkait yang dituhankan Kristen itu firman atau yang berfirman sih? Loh, firman sama itu nggak bisa dipisahkan. Firman kayak gue udah ngomong lo. Lu kalau ngomong yang ngomong itu lu atau perkataan lu? Oh. Nah itulah satu. Itulah kesatuan antara firman dengan Allah tuh seperti itu. Kan sama Ya. kalau mau ngomong Allah yang berfirman itu. Jadi yang Tuhan siapa? Allah atau firman? Loh, kan Allah itu ya firman itu ada. Si Allah itu bisa juga disebut firman. Allah yang di surga. Firman itu adalah Ya, Allah. nggak masalah. Jangan dibalik-balik. Firman itu adalah Allah karena dia berada di dalam diri Allah. Yang di surga itu nggak Berarti bisa firman disebut adalah firman. Allah gitu. Apa? Nggak di surga itu yang Berarti disebut firman adalah Allah. Loh, betul dong. Masa firman bukan Allah? Memang firman bukan Allah menurut kamu? Enggak, Pak Jadi Amir. firman itu Allah gitu. Jadi Menurut kalau saya Iya, yang tertulis kamu bukan begitu. Allah. Kita jangan kepancing, kita Bang jangan kepancing. Amir. Kamu kan bukan Allah. iya kalau Kamu saya kan bukan ngomong Allah. A berarti iya kalau saya ngomong A berarti A itu adalah saya gitu. Kamu ngomong nih saya akan nyebut kamu, saya ngomong sama Amir, bukan dengan ngomong dengan Iya. Allah. Kalau saya ngomong A berarti A itu adalah saya. Loh iya, saya ngomong dengan Amir, bukan ngomong dengan suara. Iya, berarti kalau saya ngomong A Gitu loh. Lah, dari perkataan dari si Amir, Pak Amir Muslim ini yang tidak kelihatan dan Amir ini mengeluarkan suara, saya berbicara dengan Amir. Ya, suara kamu ya Amir namanya. Amir juga. Masa saya ngomong dengan suara? Ya berarti ya. Loh, kalau yang dilahirkan itu firman menjadi manusia, kemanusiaan itu yang dilahirkan. Nggak ada firman dilahirkan, Pak. Yang dilahirkan itu manusianya. Masa firman Dia punya natur dilahirkan? keilahian nggak? Mana Lu sih jelas ilahi karena dia juga ada sang apa? firman. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu nih, lihat. Sama kamu di Maryam ayat 17. Gantian dong. Maryam ayat 17. Itu belum selesai sih sebetulnya. Dia udah loh, itu mulu kok pertanyaan kamu. Saya jarang nanya. dilahirkan Udah itu selesai. ilahi. Bentar dulu, bentar. Yang dilahirkan tuh ilahi. Udah selesai, Bang Munir. Nih. Saya mau nanya sama kamu. Nih. Hmm. Dia Maryam. Ini bro, maaf gede dong. Nih. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami di sini Allah ya, mengutus roh kami dalam tanda kurung Jibril ya, mengutus Jibril. Jibril itu apa tuh? Malaikat atau manusia? Malaikat. Malaikat. Roh Kudus. Mengutus Jibril kepadanya ya kan. Oke. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Berarti yang
Maryam itu melihat malaikat atau melihat manusia? Melihat manusia yang Nah, apa, kemalaikatannya hilang nggak? yang berbentuk manusia. Ya, kemalaikatannya hilang nggak? Bukan jadi malaikat atau gimana? Apa tetap malaikat? Dia malaikat lah. Malaikat kan? yang Tapi yang berbentuk dilihat itu manusia. malaikat, yang dilihat itu sama Maryam bentuk manusia yang sempurna atau bentuk malaikat? Iya, manusia yang sempurna. Nah iya, manusia sempurna ini malaikat atau bukan? Ya malaikat lah. Bagaimana bisa manusia sama malaikat bisa bersama-sama? Ya kan dia merasupin tubuhnya orang. Itu Bisa, kamu kok bisa analoginya. nyambung, tapi kamu nggak bisa di manusia. Dia firman itu yang adalah hakikatnya adalah Allah, tetap Allah. Ya manusia tetap Oke. manusia. Oke, ngerti. Berarti anak kamu mau menganalogikan. Oke, gini penjelasannya gini. Kalau malaikat yang jadi manusia, manusianya itu bukan malaikat. Malaikat itu yang merasuki manusianya itu loh. Kok merasuki sih? Ya, di mana tertulis marasuki? Kamu ngarang ini, Munir. Jadi Ya, manusia. kamu nanya dulu. Yang dilihat Maryam Katanya, ini jika malaikat yang- jadi manusia, Pak Amir, apakah Pak Amir. manusia itu adalah malaikat? Kan gitu, Pak Am- bukan kamu iya. bilang. Apakah manusia itu Enggak, muter lagi, logika muter lagi kamu. kemana, Bang? Gini, Tanya, bukan. nonton Saya lihat. mau Nonton, cara buka saya konten. baik. Saya nonton, mau lihat. mengunggah logikamu lihat itu. kalau dia Lihat. mengutarakan fakta. Pada saat manusia yang sempurna ini menampakkan diri apakah Yang malaikat. Gitu. berarti Jibril pernah dalam waktu yang singkat bukan menjadi malaikat, pernah Malaikat Kemalaikatan tetap ada hilang. di dalam tubuh jasad itu. nah, loh. nah itu dia juga disebut manusia, dia juga disebut malaikat kan. Nah, Yang Enggak, dilihat oleh manusianya bukan Maryam ini, malaikat, 100% bukan yang malaikat. dilihat oleh Maryam ini ya manusia yang sempurna, tapi manusia yang sempurna itu adalah malaikat juga. Manusia. Itu kok manusia sih? Ya, manusia yang sempurna ini siapa? Amir, manusia yang sempurna ini siapa nih? berarti Yesus Tuhan. Kamu diam dulu, kok jadi Yesusan sih? Ini Jibril kok ditanya. Manusianya bukan. Amir aja, Amir. Suara lu kecil, Pak Amir. Pak ini. Coba, Bukan, kalau Amir. manusianya. Lanjut. Manusia yang sempurna ini malaikat bukan? Mir. Amir. Sempurna di sini yang ada di layar gua. Dulu Bang, putus-putus punya tadi sinyalnya. Baik. Punya Ya, tadi saya sinyalnya ulangi. hilang-hilang. Coba dulu, apa yang bilang? Saya ulangin ya. Saya tanya sama kamu deh. Ini di surah Maryam ayat ke-19. Kamu baca sendiri. Itu. Nih. Nah, apa bacaan? Dia Ya, aku Maryam. Kalau bisa lihat layar ya. Lihat layar kalau bisa, jangan cuma dengar, lihat layar. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami, yang itu siapa berarti? Jibril. Enggak, si Amir dulu bro. Iya, kan sama. Ya, dia pergi nih. Sinyalnya. Iya, nanya. Mir. Merah, Itu merah, Jibril, sebenarnya roh kan, roh Ah. berarti Jibril. Oke. Jadi yang diutus itu siapa di sini? Jawab Mir. Jibril yang diutus. Jibril itu malaikat atau Malaikat. Ya, terus bukan. Jibril itu nama malaikat atau hakikatnya? Oke, bukan manusia kan? Bukan. bukan. Good. Kepadanya. Kemudian manusia yang sempurna di sini siapa? 0% malaikat. Enggak, jangan di persen-persenin. Manusia yang di sini siapa? Ya manusia lah. Jibril, Bukan malaikat. Jibril bukan malaikat. Tadi Abang tanya kan, manusia. Ya. Jadi yang dikatakan manusia di situ siapa kan gitu? Ya, Iya Jibril. kan?
Ya, Jibril. berarti kan dalam ayat itu dikatakan bahwasanya Jibril yang jadi manusia. Betul. Berarti Jibril itu manusia atau malaikat? Nah, tetap dia malaikat dalam wujud manusia. Nah, Jadi itu manusia dia. itu bukan malaikat. Begitu juga dengan Yesus. Oh, gitu Yesus ya. itu adalah ilahi yang menjadi manusia. Oh. Manusia tetap manusia. Oh, Allah ya gitu. Allah. Iya. Oh, gitu. Oh, Itu gitu. logikanya. Jadi Iya. manusia itu Ya. oh, jadi manusia itu Tuhan gitu. Loh, iya ilahi firman. Iya dong. Oh, jadi manusia itu Tuhan. Loh, iya nih sekarang manusia ini malaikat nggak? Sekarang gue tanya, manusia yang sempurna ini Jadi ini dia- malaikat bukan? Udah selesai. Manusia ya. jadi malaikat. Benar, Jadi dengar, malaikat. dengar, Mir. Bukan Mir. jadi malaikat. Dengar, manusia yang Ah. sempurna ini malaikat bukan? Malaikat. Malaikat apa manusia? Jadi Jibril Jibril membentuk itu manusia manusia. atau malaikat? Malaikat. Itu manusia, malaikat atau manusia kan nggak bisa kan? Kamu nggak bisa pisahkan itu kan? Ya malaikat, manusia, manusia, sama-sama, bener nggak? Mungkin nggak saya bilang manusia yang, manusia yang sempurna di sini bukan malaikat deh. Itu bukan malaikat, mungkin nggak? Kamu mungkin nggak ngomong kayak gitu? Nggak mungkin kan? Ya, Karena memang malaikat ini mengambil rupa manusia yang sempurna. Ya dia manusia juga, ya malaikat juga. Lu tahu persis namanya Tapi, kemalaikatannya. Bedanya bang, Yep. Hmm? bang, Hmm? bedanya, Maria Bedanya? tidak pernah beranggapan bahwasanya Jibril itu adalah malaikat. Dia beranggapan nggak masalah. bahwasanya Jibril itu adalah manusia. Enggak, saya yang mau saya unggah itu, Bang. Kenapa Saya kalian tidak menganggap manusia itu adalah Tuhan? bukan. Saya tidak mau ngomong tentang apa, bukan. Ya, Mir, kan? saya Maryam itu manusia atau malaikat? Enggak. Manusia yang sempurna, manusia atau malaikat? Kan dua-duanya. Malaikat. Lu malaikat berarti bukan manusia. Bukan. Bukan. Berarti bukan manusia yang sempurna dong di sini. Dalam Enggak apa? kok nggak apa-apa? Kok nggak apa-apa? Itu Ya, bukan memang penjelasan nggak malaikat apa-apa. Saya nggak minta Malaikat. izin. Bukan manusia. Bukan. Nah ini apa nih manusia yang sempurna? Ya malaikat lah. Salah tulis itu, Allah salah tulis. Jangan salin Allahnya, jangan. Kita jangan ngomong Allahnya, jangan. Salin Allahnya. Tuhan atau Di manusia? mereka ini, otak mereka ini yang mesti diunggah, bukan mau Kalau Allahnya. kami ini nggak ambigu jawab, langsung gitu loh, nggak Nah, pakai mikir. ya Iya. itulah dia. Makanya Bang, Yesus. boleh nggak aku bertanya gantian bang? Oh, dari tadi saya ditanya mulu kok. Kapan kau jawab Memang bisa. kemanusiaan Yesus ini Tuhan Coba. atau bukan? Pertanyaan apa yang tadi saya lontar ke Juma? Jadi Bang Juma, santai aja, lu tanya aja nggak apa-apa. Tanya. Tanya. Kemanusiaannya Yesus Bang. ini Tuhan atau Halo, Bang bukan? Ade. Tanya, Bang Bang. Ade. Tes. Boleh Halo. saya tanya? Boleh saya tanya? Amirnya itu Amirnya. Bagus, Pak. Makanya sama aku aja. Boleh saya dulu. tanya bang Ade? Boleh. Nah, menurut orang Kristen, Isa sama Yesus itu Menurut orang Kristen pasti beda, tapi menurut orang Islam pasti sama. beda. Ya, beda kan bang? Beda Iya. ya. Udah Kalau ya. menurut Beda kami ya. pasti beda. Iya, udah beda ya bang? Beda kan? Nah, di dalam Al-Quran, Allah berkata, Allah menurunkan kitab Injil kepada Isa. Karena Kristen mengaku-ngaku Injil itu adalah Bible. Nggak ada. Injil itu adalah Bible. Nggak ada. Injil itu Jadi apa tuh? kenapa kalian kejang-kejang? Kamu tau nggak? Loh. Di mana disebut Injil itu adalah Bible? Iya, jadi enggak. Kalian kenapa ngaku-ngaku Injil adalah Bible? Loh, Injil. Kalau
Berarti itu kamu tahu nggak? Bible. Berarti beda sama Bible. Kamu tahu nggak Bible itu apa? Mendingan kamu cari Injilnya Isa itu, kamu cari sana. Kami tidak percaya ada Injil Isa. Saya suruh nyari dia, mereka nggak tahu Berarti apa-apa Injil. Bible sama Injil beda. 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 Jadi kenapa Bible- kejang-kejang Kristen kalau bicara tentang Isa, tentang Injil? Mana pernah kejang-kejang kami? Kenapa kami bicara tentang Isa? Kristen Yang sakit hati? kejang-kejang itu pada saat Yesus disalib 7 abad kemudian dibilang nggak disalib, itu yang kejang. Kok kami jadi yang kejang? Jangan pindah topik dulu, jangan pindah Kenapa? topik dulu. Nggak, bagaimana kamu bilang kami kejang? Lu memang Yesus kan beda, Iya. kok jadi Bentar Bang Munir, bentar dulu. Ya kami mengaku bahwasanya itu Nabi Isa, ya kan? Saya Siapa? mengatakan itu Yesus. Berarti kan kita udah tidak cocok. Kenapa Terus? kenapa Kristen yang sakit hati? kenapa Ketika kamu kamu kejang-kejang? bilang Yesus itu digantikan. Kenapa kamu yang kejang? Enggak, jadi kenapa kamu yang kejang? Lu Kenapa iya. saya yang kejang? Kenapa? Ya, kebalik. Kami dalam Kebalik? Al-Quran itu mengatakan Isa yang di atas yang salib. Kenapa Yesus? Kenapa kalian yang berkata itu adalah Yesus? Lu asumsi dari kenapa? Islam itu, dengar dulu Bang, dengar dulu. Asumsi atau sorry bukan asumsi lah. Perkataan tentang Isa di dalam Al-Quran itu pasti dialamatkan kepada Yesus yang kami sembah. Pasti. Kenapa kalian harus sakit hati? Kenapa kalian harus merasa? Kan udah bilang bahwasanya beda. Seharusnya kalian tidak usah merasa. Kalau Gini, udah tahu gini. beda, jangan merasa. Tiba-tiba Gini Bang, Kalian udah merasa. bagi Isa kami, sama Yesus Bang Amir, adalah beda. Bang Amir, kami Isa bukan sama Tuhan. Yesus adalah beda. Kenapa Sini kalian sini Bang, sakit Bang hati dengar dulu Bang. Untuk kita tentang Isa. Bang, Injil. Isa itu Kenapa bukan kalian sakit hati? Bang. Nggak sakit hati, karena kami tahu Isa bukan Tuhan. Kalau mau nuduh sembarangan ya salah tuduh itu Bang. Kalau kita menuhankan Isa itu salah, karena Yang Bible, iya, ada dalam iya Quran, salah tuduh ada berarti. Yesus, ada. Salah tuduh Abang, cuma salah tuduh, salah paham aja, salah paham aja. Enggak gini Bang. Kalau Cuma seandainya salah paham. Ada enggak di dalam Al-Quran? Iya. Al-Quran? Salah tuduh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan ngomong si Allah, Bang. Bro, jangan ngomong si Allah. Bro. Oh iya iya. Iya. Pak Amir. Kalau misalnya Yesus kan Isa itu kan bukan Tuhan, benar nggak? Kenapa ada disebut di dalam Quran Isa itu bukan Tuhan? Karena ada iman orang lain yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti yang Isa bukan, dengar dulu Bang, dengar. Logikanya secara timeline, Yesus itu Tuhan, itu lebih dulu dikenal dibanding Isa itu bukan Tuhan. Nah, kalian yang kejang. Yesus jadi bukan, Yesus itu adalah Tuhan. Hati, kan itu dikatakan Isa bukan Yesus Bang. Kecuali dalam Al-Quran tuh, hai kalian kenapa kalian sembah Yesus? Nah, Yesus itu makanya- adalah manusia. Baru kalian makanya, sakit Bang. hati. Gini loh, Kalau makanya yang namanya kejang- beda, Bang Cendi. yang- Bang Cendi, yang kejang kami itu- ngomong bisa tentang Bang Ade. Kenapa Bang Cendi yang sakit hati? Kan nggak nyambung. Kami cerita tentang Bang Ade. Yang sakit hati Bang Cendi. Nyambung nggak tuh kira-kira? Kami bilang Bang Ade ini ganteng, cantik, tapi Begini. nggak mau ngalah. Terus Bang Cendi yang sakit hati. Nyambung nggak kira-kira? Gini, Mir, dengar Mir. Kalau tentang Yesus itu bukan Isa, itu cuman ada di iman kekristenan. Di dalam iman Islam, Isa itu udah pasti Yesus. Ngerti nggak? Gini Bang, saya jawab lagi Bang. Abang sama Al-Quran percaya nggak? Ya jelas bukan deh, dia bukan firman Tuhan kok Al-Quran buat saya. Abang sama Al-Quran percaya nggak sama Al-Quran? Saya tadi sudah jawab barusan. Tidak percaya Bang. Tidak percaya. Kalau tidak percaya ngapain diambil hati? Loh, karena yang ngomongin kitab, karena yang ngomongin kitab kami ilah kamu. Yang ngomongin Iya. bro, yang Allah Bang, Tuhan, udah dua. Tuhan kami nggak ngomongin bukan, Bang? kitab kamu. Iya, Bang, itu Yesus dua. nggak pernah ngomongin Quran, Bang. tapi Allah yang ngomongin Yesus. Kenapa ini? Iya, udah mana ada orang ngomongin Yesus? Allah Kasihan tuh ngomongin kali, Bang. Yesus. Mana ada Tuhan? Nggak ada Isa yang ada. Tuhan kamu yang ngomongin tentang Yesus itu Tuhan kamu. Yesus nggak pernah ngomongin, Yesus nggak pernah ngomongin tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah. Tunjukkan ayatnya kamu yang nama Yesus. kejang-kejang. Bang, tunjukkan. Bang, jangan kejang-kejang Bang. Tunjukkan nama dalam Quran Tunjukkan. Yesus. Tunjukkan Bang. Iya Bang, kita maklumin kok. Kita maklumin Allah salah tuduh.
ya, kita Tunjukkan, Bang. maklumin. Tunjukkan Iya, dalam kan dibilang Al-Quran ada yang menuangkan. Saya mau tanya, saya mau adalah sosok yang dimaksud Quran kepada Yesus yang ada di kitab kami. Kenapa? Nih, Iya. kamu dengar. Gitu, Bang. Bang, Diam dulu. Kamu kan minta bukti Isa itu kan ada di kitab kami kan. Nih, saya buktikan. Isa itu diambil, itu kata dari kata iso. Iso, makanya dari O panjang menjadi A panjang, jadi namanya Isa. Jadi kalian Dari mana percaya iso itu? kepada Dengar Yesus? dulu. Dari Iya, mana kata makanya iso? tanya. Dengar. Jadi kan percaya Itu Yesus namanya Iya. kayak kita. Dengar. Gue ngomong Jadi kan secara percaya historikal. Isa tuh- Jadi kalian Kamu- percaya Isa itu adalah Yesus? Gini aja deh, kamu ngomong deh. Kamu ngomong. Iya. Coba. Udah, itu saya ngomong. Kalian tidak percaya Yesus adalah Isa. Amir kerasukan Udah. apa ini? Kerasukan Udah ya. apa? Jadi gini. Kejang-kejang.